Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun. Wa idza anasta min nafsika ayyuhal murid takassulan anit ta'at wa tasaqqulan anil khairat fakudha ilaiha bizimamir raja wa huwa an tazkura laha ma wa'adallahu bihi al-amilin. Dan apabila engkau merasakan daripada nafsu engkau, wahai orang yang hendak menuju Allah, engkau merasakan nafsu engkau itu takassulan anit ta'at, merasa malas daripada taat kepada Allah, wa tasaqqulan anil khairat, dan berat daripada mengerjakan kebaikan. Itu memang tabiat nafsu kita biasa. Nafsu berat diajak untuk kebaikan, nafsu malas diajak untuk taat. Apabila engkau merasa yang demikian, fakudha ilaiha bizimamir raja, maka bawalah itu nafsu, ajaklah itu nafsu ilaiha kepada taat, bizimamir raja, dengan kendali harap, dengan kendali raja. Raja itu bahasa kitanya pengharapan, mengharap sesuatu yang membahagiakan, seperti mengharap surga, mengharap memandang zat Allah, mengharap berbagai macam kenikmatan. Wa huwa an tazkura laha ma wa'adallahu bihil amilin fi ta'atihi, yaitu bahwa engkau ingatkan bagi nafsu nang malas untuk taat, berat untuk mengerjakan kebaikan, engkau ingatkan apa-apa yang Allah janjikan dengannya orang-orang yang beramal daripada orang-orang yang taat kepada Allah, minal fauzil azim, daripada pahala yang besar. Jadi nafsu tadi yang berat untuk taat tadi, kita bawa, kita ajak untuk taat kepada Allah dengan mengingat-ingatkan kepada nafsu tentang pahala yang besar. Misal kita malas dalam beribadah, salat berjamaah malas, maka ingatkan bahwa dalam salat berjamaah itu ada berbagai macam keutamaan. Di antaranya misal salat berjamaah itu diganjar Allah 27 derajat daripada salat sendirian.
Jadi nafsu nang malas tadi kita ingatkan yang demikian itu. Misal lagi dalam berjamaah itu satu saja yang khusyuk, maka seluruhnya dianggap khusyuk. Jadi dalam sembahyang berjamaah itu imam itu yang pertama dipandang oleh Allah. Imam dahulu. Bila imamnya itu khusyuk, sudah seluruhnya dianggap khusyuk oleh Allah. Bila imamnya kada khusyuk, Allah lihat di saf nang pertama. Saf pertama. Amun satu saf aja kayak apa? Jadi Allah lihat saf pertama. Bila dalam saf pertama itu ada salah satu yang khusyuk, maka seluruhnya dianggap khusyuk. Di saf pertama kada ada nang khusyuknya rupanya. Maka Allah pandang di saf nang kedua, seterusnya. Apabila dalam jamaah itu ada salah satu yang khusyuk, maka seluruhnya khusyuk dianggap. Dan apabila seluruhnya tidak ada yang khusyuk, sama sejitan nggak ada yang khusyuknya misalnya, tetap Allah senang karena yadullah fauqal jamaah, rahmat Allah yang khusus di atas orang-orang yang berjamaah. Nah, jadi nafsu dari malas berjamaah, maka ingatkan daripada fauzul azim, pahala yang besar bagi orang taat. Malas mengeluarkan duit hendak berinfak misal, ingatkan bahwa ada di zaman Nabi SAW, Nabi kita memiliki seorang jariyah, seorang budak. Lalu datang Jibril kepada Nabi. Ujar Jibril, ya Muhammad akhrij hadhil jariyah fa innaha min ahlin nar. Keluarkan itu jariyah, keluarkan itu budak perempuan, sesungguhnya dia adalah penghuni neraka. Akhirnya dikeluarkan Nabi itu budak perempuan dari rumah. Tidak lama kemudian datang lagi Jibril alaihi salam. Ujar Jibril, wahai Muhammad, cari jariyah tadi, bawa kembali, sesungguhnya dia sekarang menjadi ahli surga. Ternyata ketika diteliti oleh Nabi, ditanya oleh Nabi, ternyata dia di tengah jalan cuma bersedekah separuh tamar, separuh kurma. Di tengah jalan melihat orang kelaparan, kurma cuma ada satu, dibaginya dua, disedekahkannya separuh. Ternyata itu penyebab dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Asalnya Nabi disuruh Jibril mengeluarkan. Nah, kita tadinya malas bersedekah, malas berinfak. Nah, kita ingatkan nafsu dengan hal-hal seperti itu. Namanya raja. Zimamur raja, kendali harap. La haula wala quwwata illa billah. Wan na'imil mukim, dan ingatkan nafsu tentang nikmat yang terus menerus, wa rahmatir waridwan, dan rahmat serta keridhaan Allah. Jadi nafsu kita nang malas taat tadi kita ingatkan, kalau kita taat kepada Allah, kita nanti akan masuk surga, dan di surga bisa mendapatkan nikmat yang kekal selama-lamanya.
Di dunia kita begawi seharian dihargai orang 200.000 aja. Seharian sudah. Sedangkan kita taat kepada Allah, sembahyang fajar, sunat fajar, khairun minad dunya wa ma fiha. Ujar Nabi, rak'atani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Padahal berapa menit saja itu? Paling 3 menit. Allah hargai itu dengan dunia dan isinya. Mun kita di dunia begawi 3 menit kada dihargai orang. Begawi misal 3 menit saja, kira-kira ada lah orang memberi kita misal 10.000, pada ada. Berilaan aja. Kita bekerja dengan Allah cuma 3 menit. Mengerjakan salat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Banyak lagi itu macam-macam. Barang siapa membaca ini maka nanti begini, barang siapa mengamalkan ini begini. Padahal waktu untuk mengamalkan itu paling lama 1 jam. Sedangkan kita di dunia bekerja 1 jam kada dihargai orang kalau cuma 100.000. Tapi dengan Allah kita akan diberi nikmat yang terus menerus, bahkan bisa memandang wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Di dalam surga dijanjikan orang-orang akan melihat wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Di dalam dunia para ulama mengisyaratkan, inna fid dunya jannatan man dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah ala wahya ma'rifatullah. Sesungguhnya di dalam dunia itu ada surga yang barang siapa memasukinya dia tidak kepingin dengan surga yang ada di akhirat. Ketahuilah surga itu adalah ma'rifatullah. Orang yang ma'rifah, orang yang bisa bermesraan dengan Allah, begitu lezatnya dia tidak kepingin lagi dengan surga di akhirat. Tidak kepingin bidadari, tidak kepingin makanan lezat, tidak kepingin hiburan-hiburan mewah, gedung-gedung mewah, kada kepingin lagi. Karena saking lezatnya bersama Allah ketika mereka merasakan ma'rifah zauqiyah di dalam dunia. Nah, sedangkan orang-orang mukmin nanti mereka dijanjikan melihat Allah di akhirat di dalam surga, yang mana kelezatannya tadi ketika kita melihat zat Allah kita sudah melupakan kenikmatan yang lain. Kita nikmat bersama keluarga, nikmat bersama bidadari, nikmat makan makanan lezat, nikmat hiburan, melihat pemandangan indah surga. Ketika dihabarkan Allah berkunjung dan kita dipersilahkan melihat Allah, kita akan melepas seluruh kenikmatan karena saking lezatnya melihat Allah. Nah, ini yang bakalan kita dapatkan apabila kita taat kepada Allah. Dan Allah menciptakan rahmat itu, 100 bagian. 1 diletakkan di dunia. Dari yang 1 inilah kita saling sayang menyayangi, cinta mencintai, suka menyukai, merasakan kelezatan ini, kelezatan itu, cuma 1 rahmat. Sedangkan 99 rahmat Allah letakkan di dalam surga nanti. Nah, jadi nafsu kita yang tadi malas kita ingatkan itu. Kita bakal melihat Allah kalau kita taat. Kita bakal menikmati kelezatan surga yang mala ainun ra'at wala uznun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, yang kada pernah dilihat oleh mata, kada pernah didengar oleh telinga, kada pernah tergelitik di dalam hati manusia. Maksudnya apa? Dahulu membayangkan surga itu seperti ini, ketika melihat aslinya, oh ternyata jauh sekali dengan bayangan kita. Ternyata surga nang aslinya lebih luar biasa.
Mana buktinya? Yang paling luar biasa di dalam dunia ini dikumpulkan, yang paling nikmat, paling indah, paling hebat, paling bagus, paling menyenangkan, itu cuma satu bagian daripada rahmat Allah. Kita sayang wan anak, sayang wan bini, cinta dengan anak, cinta dengan harta, cinta dengan berbagai macam, itu cuma satu rahmat. Di surga 99. Nah, jadi nafsu kita akhirnya kepingin. Nah, wal khuludi fi pasihil jinan, dan kekal di dalam keluasan surga, wal izzi warifati wasyarafi wal makanatil indahu subhanah wa inda ibadihi, dan kekal di dalam keluasan surganya dan mendapat kemuliaan, tempat yang tinggi, kedudukan di sisi Allah dan di sisi hamba-hambanya. Terkumpul dengan Nabi SAW, terkumpul dengan nabi-nabi yang lain, terkumpul dengan para wali, terkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang saleh. Kalau engkau hendak terkumpul dengan mereka, mau tidak mau engkau harus taat kepada Allah. Nah, itu. Anak meninggal berdahulu nyata masuk surganya, maka kita sayang benar nih. Namun kita kada masuk surga, nah kayak apa hendak berkumpul? Nah akhirnya ada dorongan macam-macam. Jadi didorong nafsu nang malas, nafsu nang berat, dengan diingatkan tentang balasan Allah yang besar terhadap orang yang taat, yang beramal, surganya yang luas, yang penuh kenikmatan, memandang Allah di sana, berkumpul dengan para nabi, orang-orang saleh, dan orang-orang yang kita cintai. Wa idza ahsasta min nafsika mailan ilal mukhallafat, dan apabila engkau merasakan daripada nafsu engkau mailan ilal mukhallafat, cenderung kepada menyalahi yang diperintahkan Allah. Kan nafsu itu bisa tidak mau mengerjakan taat, tidak berat untuk mengerjakan kebaikan, berat. Tetapi bila urusan yang dilarang Allah, ini cepat cenderung. Nah itu nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu wal fahsya. Nafsu selalu mengajak kepada perbuatan keji dan munkar. Dan nafsu ini lebih sulit kita menghadapinya, karena Allah memberi nafsu dengan akal di dalam tubuh kita ini berbeda. Nafsu itu musuhnya akal. Kalau kita hendak mengetahui mana akal, mana nafsu, ujar Imam Ghazali, nafsu itu dia yang dipikirkannya kenikmatan. Meskipun sesudah itu dia mengalami penyesalan, dia tidak peduli. Yang penting kerjakan, ini nikmat, ini senang, ini rame. Belakangan bakalan sengsara, kada peduli. Itu nafsu. Bila akal, kita disuruhnya ini meskipun lezat, meskipun nikmat, tapi kayaknya salismaan. Ini sirup ini bujur pang lezat. Bais pulang lezat. Ujar akal bujur lezat. Tapi ini kaina kada lawas pa batukan tuh. Nah tuh akal nih tuh. Tapi kalau nafsu nang penting harinya panas deh. Paling nyaman sudah sirup selesai. Nah tuh nafsu. Tapi kalau akal ini musim batukan nih. Bujurai nyaman nu ya ini, tapi kayaknya 3 hari lagi batukan kan luas kada. Nah kayak itu juga ketika kita dihadapkan kepada suatu masalah, bila urusan kelezatan, kenikmatan sesaat, nah ini nafsu. Tapi bila akal kitanya menasihati, meskipun
ini lezat, nyaman, cuman kaina kita menyesal, tobatnya ngalih. Lebih baik mencegah daripada taubat, karena tobat itu berat. Nah tuh akal tuh. Kalau nafsu gawi aja, kaina tobat urusan belakangan. Nah itu nafsu. Jadi membedakan demikian. Dan sulitnya melawan nafsu karena kita mulai lahir sudah disertai Allah dengan nafsu. Sementara akal Allah memberikan kita bertahap. Mulai halus, nafsu aja disertai langsung. Jadi kekanakan tuh. Nya kada peduli nang penting apa nang dikehandakinya harus berbahaya atau tidak bagi dirinya, nya kada peduli. Karena berumur 7 tahun mulai berakal sedikit sudah. Kekanakan tuh nih api, nah ya, kada peduli nang penting hendak diraihnya meskipun itu api. Karena nafsu aja ada, akal kada ada. Jadi Allah bertahap memberi akal. Kayak umur 7 tahun mulai memayis. Kayaknya 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun bertambah lagi akal. Makanya kan wajib dahulu kita nih belum mendapatkan taklif beban agama kecuali sudah balik, karena nafsu kita masih menguasai sementara akal kita belum sempurna. Makanya kada berdosa umur 8 tahun kada sembahyang, kada berdosa karena akal belum sempurna. Ketika sudah balik barulah kita diberikan taklif beban, akal sudah mulai sempurna. Nah, karena nafsu yang lebih dominan di dalam kehidupan kita, mulai lagi halus nafsu aja yang disertai. Sementara akal bertahap. Tadi kadang umur 7 tahun nih kada sinakalan belum, berarti telanjang aja masih kadang. Umur 10 hanyar berakal. Nah Allah memberi akal nih bertahap. Nah oleh karena itulah untuk mengalahkan hawa nafsu itu sulit. Apabila engkau merasakan daripada nafsu engkau condong kepada menyalahi apa yang diperintahkan Allah, au iltifatan ila sayyiat, atau menoleh kepada kejahatan, faruddaha anha bisautil khauf, maka kembalikan nafsu tadi kepada kebaikan, kepada taat dengan cambuk khauf. Jadi di dalam ilmu tasawuf itu ada khauf, ada raja. Raja mengharap, sedangkan khauf takut. Ketika nafsu condong kepada maksiat, nafsu hendak melakukan kejahatan, maka kembalikan dia, giring dia untuk taat dengan cambuk khauf, rasa takut. Maksudnya apa? Cambuk itu wa huwa an tazkuraha wa huwa an tuzakkiraha, yaitu bahwa engkau ingatkan itu nafsu bima wa'adallahu bihi, dengan apa yang dijanjikan Allah dengannya, man asahu, terhadap orang yang maksiat kepadanya, minal hawan, daripada kehinaan, wal waban, dan bencana, wal hizyi, dan kebinasaan, wan nakal, dan azab, watardi, dan diusir di hadirat Allah, wal hirman, ditahan, wasigar, dan dihinakan, wal husran, dan kerugian. Ketika hendak maksiat, maka diperingatkan nafsu, engkau maksiat, itu neraka balasannya. Narukumul ladzi tuqidu fil ard juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam.
Api yang kalian nyalakan di dalam dunia, ujar Nabi, narukumul ladzi tuqiduna fid dunya. Narukumul ladzi tuqiduna fid dunya juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kalian nyalakan di dalam dunia itu cuma satu bagian daripada 70 kali lipat bagian panasnya neraka jahanam. Mendengar kita itu kada takutan juga, berarti lemah iman kita. Api yang kalian nyalakan, kata Nabi, di dunia itu cuma satu bagian daripada 70 bagian daripada panasnya neraka jahanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk dikelilingi para sahabat. Tiba-tiba ada suara gemerincing yang sangat keras. Ujar Nabi, apakah kalian tahu itu suara apa, wahai sahabat? Ujar Nabi, suara apa? Ujar sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Itu, ujar Nabi, suara benda yang dijatuhkan dari permukaan neraka 70 tahun telah lewat, sekarang baru sampai ke dasar neraka. Dalamnya neraka perjalanan 70 tahun baru sampai ke dasar. Nah, ini bagi orang-orang yang membangkang nantinya, orang-orang yang menoleh kepada kejahatan, nafsunya cenderung kepada kejahatan. Nah, kita ingat akan nafsu kita itu. Jadi khauf dengan raja ini harus seimbang. Khauf mengharap rahmat Allah. Apa? Raja mengharap rahmat Allah, khauf takut dengan siksa Allah. Nah, jadi kita harus benar-benar menempatkan. Bila tersalah meletakkan khauf dan raja, maka akan mencelakakan seseorang. Raja itu kita mengingat besarnya rahmat Allah, besarnya ampunan Allah. Sedangkan khauf itu mengingat-ingat azab Allah, pedihnya siksa Allah. Ketika kita hendak maksiat, misal dihadapkan dengan maksiat, maka yang kita tanamkan di situ harusnya khauf. Kita ingat, jangan-jangan ketika aku maksiat ini sesudah ini mati. Banyaknya kawan-kawanku yang meninggal hari ini, dia kada sadar bahwa ia bakal mati, ternyata isuk mati. Orang-orang yang sudah meninggal tuh, orang yang sudah meninggal. Nya kayak kita ini juga asalnya kada tahu kalau isuk atau apabila mati, kada tahu, tiba-tiba mati. Ketika hendak melakukan maksiat harus ditanamkan takut suul khatimah dahulu. Jangan-jangan ketika aku melakukan maksiat ini pas dicabut oleh Allah rohku. Nah, ini orang yang benar dalam meletakkan khauf. Jangan ketika dihadapkan dengan maksiat meletakkan raja pengharapan. Kada apa-apa juga gawi aja maksiat, Allah Maha Pengampun. Nah, Allah rahmatnya luas. Nah, ini salah meletakkan raja. Raja ini diletakkan ketika orang sudah tidak bisa lagi melakukan maksiat. Orang-orang yang sudah sakit, orang-orang yang stroke sudah, orang-orang yang tua bangka, orang-orang yang sakaratul maut. Kita kisahkan tentang keluasan rahmat Allah. Kita ada berisi keluarga sakit. Keluarga sakit, maka yang kita berikan kepadanya suntikan-suntikan supaya dia sangka baik dengan Allah, yaitu tentang raja, pengharapan rahmat Allah. Ya, sidin ini garing sudah tua, kita kisahkan Allah tuh maha baik, Allah tuh maha pengampun, Allah tuh maha luas rahmatnya. Kita ceritakan kisah-kisah dahulu yang mana orang-orang yang dosanya besar akhirnya diampuni oleh Allah gara-gara tobat. Kita kisahkan, akhirnya mereka senang.
Sehingga mereka tidak takut menghadap Allah. Kenapa? Ini tahu tadi Allah Ta'ala tuh pemurah, rahmatnya luas, ampunannya luas, sehingga bertemu Allah tuh senang. Man ahabba lika Allah, ahabballah likahu. Barang siapa senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengannya. Ini mendengar tadi di telinganya, Allah tuh pengampun. Dahulu ada kisah orang membunuh 100 orang, ketika tobat diampuni Allah. Dahulu ada kisah orang maksiat pemabuk, ketika hendak meninggalnya tobat diampuni Allah. Kita kisahkan itu. Akhirnya ini, oh Allah pengampun. Sangka baiklah dia dengan Allah. Ketika dia mati dalam keadaan sangka baik kepada Allah, selamat. Jangan orang sakit dikisahkan neraka. Orang garing, wah neraka itu siksa kubur itu luar biasa, bian jelai. Kalau Allah menyiksa kada tanggung-tanggung, Sujaul Akra, malaikat Zabaniyah, Munkar Nakir tuh kalau inya marah, dikisahkan neraka, orangnya sudah bernapas kereta kawa sudah, akhirnya takutan matinya. Ketika takutan mati, lalu dicabut. Nah akhirnya kada hendak mati, kada ridha dengan kematian. Jadi orang nanggaring jangan dikisahkan lagi kisah siksa kubur, kisah neraka, itu kisahkan rahmat Allah. Nang kisah siksa kubur, kisah neraka, kisah suul khatimah, orang-orang nang muda-muda, nang masih kuat melakukan maksiat. Orang nang masih kuat melakukan maksiat, sidin tadi kada kuat lagi melakukan maksiat, bernapas saja ngalih, maka nang kita kisahkan rahmat Allah. Nang orang ketujuh pemabuk-pemabuk, nang muda-muda, nang buhan, nang anak-anak pang, itu jangan dikisahkan kemurahan Allah. Bungul jadinya inya kaina. Jarnya Allah Ta'ala maha pengampun juga. Kayaknya kita tobat bila sudah hendak mati. Iya, mun tahu apabila mati. Allah Ta'ala luas rahmatnya. Akhirnya mereka menunda-nunda tobat. Jadi orang-orang yang masih kuat, masih gagah, jangan kita kisahkan tentang betapa luas rahmat Allah, luas ampunan Allah, kainnya jadi bodoh. Imam Ali karamallahu wajhah memanggil pembantu beliau 3 kali, memanggil 3 kali kedemahirane nang pembantu tadi. 3 kali dipanggil, 3 kali kedemahirane budak, lain pembantu budak. Akhirnya didatangi oleh Sayyidina Ali. Menjadi Sayyidina Ali, wahai pembantu, kenapa engkau tadi kupanggil kedemahirane? Engkau mendengarlah. Ujar pembantunya, mendengar Kenapa engkau kada mendatangi aku? Ujarnya, karena aku tahu engkau tuh pemaaf. Dan aku aman daripada kemurkaan engkau. Makanya aku kada datang. Ini pembantu pintar kada kayak ini nih. Sudah tahu majikan ini pemurah, kada penyarikan. Lalu kayak tadi mentang-mentang kada penyarikan, ujar Sayyidina Ali, amun kayak itu sekarang engkau ku merdekakan. Baik dimerdekakan Sayyidina Ali sekalian. Ini orang kada pintar ngarannya, mentang-mentang majikan baik tuh ya. Mentang-mentang majikan kada pemarah, disaru, dipanggil, kada mendatangi. Ujar Sayyidina Ali, kenapa kada mendatangi tadi? Berapa kali aku manggil? Ujarnya, aku tahu engkau tuh kada penyarikan. Aku aman daripada kemurkaan engkau. Nah sama halnya kita tahu Allah penyayang, Allah pemaaf, Allah maha pengampun. Lalu kita dengan mengetahui itu semakin berani maksiat. Ini orang bodoh. Nah, jadi nafsu kita nang berat untuk taat, maka ditarik dengan raja, artinya dengan pengharapan rahmat-rahmat Allah yang besar.
Sedangkan nafsu kita yang cenderung kepada maksiat, maka hendaklah tadi kita kembalikan dengan cambuk khauf, rasa takut, dengan mengingat-ingat siksa Allah, kerugian nanti, kerugian yang berkepanjangan, dihinakan, tidak mendapat derajat sama sekali, kemudian takutnya su'ul khatimah, supaya nafsu kada berani untuk maksiat. Wa iyyaka wal wuqu'a fi ma waqa'a fihi ba'du satihin, dan takuti akan engkau terjatuh pada sesuatu yang terjatuh padanya orang-orang yang menganggap remeh dengan perkara agama. Jangan sampai jatuh kepada orang yang menganggap remeh perkara agama. Minal istihanati bisya'nil jannah wan nar, daripada memain-mainkan, menganggap remeh dengan perkara surga dan neraka. Jangan sampai kita terjatuh kepada orang-orang yang menganggap remeh perkara agama seperti orang yang menganggap remeh perkara surga dan neraka. Seolah-olah mainan aja surga neraka itu, aku terserah Allah Ta'ala aja. Bila taat bilanya masuk surga, dimasukkan Allah ke surga. Bilanya menghendaki ke neraka, ya ke neraka. Kalau kita kada taat dasar ke neraka, jangan menganggap remeh surga dan neraka. Meskipun memang surga dan neraka milik Allah, Allah memasukkan orang yang ia kehendaki ke dalam neraka, dan dia memasukkan orang yang ia kehendaki ke dalam surga. Tetapi kalau nya kada taat, dasar masuk neraka juga. Jangan dianggap remeh. Kan menganggap remeh ngarannya kita setiap hari nih. Orang sembahyangan kita sibuk aja masih. Maghrib orang ke masjidan Kalanggaran, kita sibuk masih di Batang Banyu, masih memancing, masih apa-apa kada digawi, kan menganggap remeh itu. Seolah-olah hanya kada beriman dengan adanya surga dan adanya neraka, atau dia memang tahan terhadap neraka. Mungkin dia merasa tahan sehari di neraka, sehari. Di dalam hadis, sepaling ringan siksa penghuni neraka, dia diberikan sepasang sandal. Ketika dia pakai sandal tersebut, yaghli bihima dimaguhu, mendidih otaknya. Itu sepaling ringan siksaan bagi penghuni neraka. Diberi sepasang sandal dari neraka, ketika dia pakai maka mendidih otaknya. Dan setelah itu dia merasa bahwa dirinya lah orang yang paling pedih diazab di dalam neraka, padahal dia orang yang paling mudah, padahal dia orang yang paling ringan. Di dalam riwayat ada orang di dunia, ia kada pernah merasakan sakit sedikit pun. Di dunia tidak pernah merasakan tertusuk duri sekalipun, kada pernah. Sakit kada pernah. Dari lahir sampai meninggal dia hanya mendapat kenikmatan. Kada ada pernah merasakan mendapat kesulitan, kesakitan, kepedihan, kada pernah. Dimasukkan cuma sedetik ke dalam neraka. Ketika dibangkit ditanya, pernahlah dahulu engkau di dalam dunia diberi nikmat oleh Allah? Kada pernah, ujarnya. Padahal mulai lahir kada pernah diberi penyakit, tertusuk duri aja kada pernah, sakit kada pernah. Dimasukkan sekejap ke dalam neraka, kada ingat lagi bahwa pernah mendapat nikmat, karena saking pedihnya itu neraka.
Nah sebaliknya surga. Sebaliknya surga demikian juga. Orang tuh mulai lahir sakit, miskin, kada berduit, dimusuhi orang. Di dunia ini penuh dengan kesusah payahan. Dimasukkan ke dalam surga sekejap, keluar ditanyai, di dunia dahulu pernahlah mendapatkan musibah? Kada pernah ujarnya. Padahal mulai lahir sampai mati bertubi-tubi musibah. Dimasukkan ke surga sekejap, lupanya dengan musibah yang pernah ia rasakan seumur hidup. Nah ini surga. Jangan dianggap remeh perkara surga dan neraka. Lihat kawan-kawan kita yang mendahului kita, matian sudah dibangunnya apa, kita melihat ditinggalkannya. Padahal dahulunya membangun itu sembahyang gak diingat sembahyang, menuntut ilmu gak diingat menuntut ilmu. Sekarang di bawahnya kada. Orang sembahyangan misalnya, yang mencungkung masih di pelatar, noh. Manggap remeh ngarannya. Orang menuntut ilmu, ini kada mau. Padahal talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu keparduan. Arti fardu bila kada menuntut berdosa kalau. Jadi berdosa seumurannya. Dosa kada merasa. Kalau kita mencuri punya orang, kita makan terasa. Ini kada. Kada yang dirasakan tapi berdosa terus. Orang yang kada mau menuntut ilmu. Kenapa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu keparduan bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Nya kada mau menuntut ilmu berdosa terus tuh. Dan dosanya ini kada terasai, kada temakannya. Kalau orang minum khamar mabuk berdosa tapi terasai. Orang berzina berdosa terasai. Ini kada menuntut ilmu. Kada tahu-tahu orang menuntut ilmu kada hendaknya. Itu berdosa nang kada terasa itu. Banyak gitu. Sampai situ dong. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.